Inilah Radio Talk bersama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Saya Berry Hamzah. Saat lagi saya ajak Anda untuk berbincang secara langsung dengan narasumber kami. Kita akan ngobrolin tentang kurban berkah Basnas. Seperti diketahui, umat Islam di seluruh Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan ibadah kurban atau di Idul Adha 1444 Hijriah nantinya di tanggal 29 Juni 2023. Biasanya secara konvensional kita membeli hewan kurban ya, atau berpatungan ketika ingin kurban hewan sapi. Tapi ada kemudahan berkurban yang ternyata semudah belanja online melalui Basnas. Nah, prosesnya mudah, sah dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara syariah serta disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, seperti apa selengkapnya program kurban berkah Basnas ini? Nah, pagi ini saya Berry Hamzah sudah bersama dengan pimpinan Basnas Republik Indonesia bidang pengumpulan. Ada Bapak Rizaluddin Kurniawan SAG MSI. Kalau Anda nanti punya pertanyaan silakan Anda juga bisa bertanya melalui telepon di 0215869000, SMS WA 0811806543. Saya Berry Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Pak Rizaluddin Kurniawan, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Berry Hamzah, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Pak Rizaluddin, mohon izin Pak, boleh diaktifkan untuk kameranya Pak, dinyalakan. Karena kita juga menyiarkan live streaming ya. Nah, saya jadi bisa melihat wajahnya Pak Rizal. Netizen juga bisa lihat di YouTube dan di media sosialnya Alsinta yang lain. Betul ya Pak, kita bentar lagi insya Allah umat Islam di seluruh Indonesia akan melaksanakan ibadah kurban ya, nanti di tanggal 29 Juni 2023. Biasanya setelah kita sholat id baru dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini menarik nih, ada kurban berkah Basnas. Ini apa sih Pak sebetulnya Pak? Iya, Mas Berry dan pendengar Elsinta semua, kurban berkah Basnas ini adalah program dari Badan Amil Zakat Nasional yang mengambil tema saat ini adalah kurban berkah Basnas. Artinya kita sekarang punya kesempatan Idul Adha untuk menambah keberkahan-keberkahan lain dalam hidup ini. Selain berbagi kemarin mengeluarkan zakat fitrah, ada ibadah sunnah muakkad yang itu kesempatannya setahun cuma sekali, yaitu adanya kurban ini. Nah, mudah-mudahan kurban berkah ini menjadikan keberkahan buat Bapak Ibu semua, pendengar Elsinta, dan buat kita semua. Dan Basnas memfasilitasi apabila ingin berkurban, silahkan melalui Basnas, dan Basnas akan menyalurkan kepada masyarakat, tentunya kepada yang berhak menerimanya, dan aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Itulah kurban berkah Basnas. Insya Allah. Nah, saya pemikirannya gini nih, kalau biasanya kan saya atau pendengar Elsinta kurban Pak, itu kita menyerahkan hewan kurban ke masjid atau musola yang akan melakukan penyembelihan ya setelah kita sholat Idul Fitri. Nah, ini kurban berkah Basnas kayak gitu juga Pak. Jadi saya yang bawa hewan kurbannya gitu datang ke Basnas, baru disembeli atau bagaimana nanti disalurkan oleh Basnas? Seperti apa sih mekanisme dari kurban berkah Basnas ini? Ya, Basnas berusaha membuat kemudahan untuk para calon mudhohi pekurban. Tinggal buka website Basnas atau WA Basnas, atau juga dijemput lewat online, lewat e-commerce, lewat berbagai kanal pembayaran, baik payment gateway itu ada pembayaran lewat Basnas. Jadi tidak usah membawa kambing ya, biar ditransfer dananya kepada kami, ada harga yang ditentukan di situ. Nanti kami yang membelikan kambing itu, dan nanti kami akan melaporkan Mas Berry dengan namanya, kurbannya siapa, dan didistribusikannya di mana. Betul bahwa memang kita juga berkurban di musola, di masjid samping rumah kita. Tapi ternyata pola distribusi kita ini Mas Berry menjadi masalah ya, karena ternyata ada beberapa desa namun jauh di sana, bahkan di sekitaran Jabodetabek ada yang itu kurbannya
cuma satu kambing di satu desa, padahal penduduknya banyak. Yang gitu. membutuhkan padahal banyak ya. Betul, satu desa membutuhkan banyak tapi hanya satu domba, satu kambing. Nah inilah ada proses Bajnas mencoba ada pemerataan begitu ya. Bagi kita yang biasa seminggu ketemu daging, ada orang yang ketemu dagingnya makan protein cuma 1 tahun sekali. Nah inilah kesempatan kita mendistribusikan sehingga Bajnas itu nanti ada 2 kemasan, ada 2 model kurban. Pertama adalah kurban daging segar, yang kedua adalah kurban kemasan kita kalengkan, lalu kita distribusikan ke 3T tadi itu. Bukan hanya 3T tapi daerah-daerah termiskin dan juga miskin ekstrim. Di Jawa banyak juga masuk daerah miskin ekstrim ya, termasuk juga di Jawa Barat juga ada daerah-daerah yang kategorinya itu kategori miskin. Nah itulah yang kita coba di Bajnas ini. Kita permudah pembayaran lewat berbagai kanal, buka website Bajnas atau telepon Bajnas, lalu kita distribusikan coba untuk merata begitu. Ini sudah berlangsung berapa lama sih Pak sebetulnya Pak kurban berkah Bajnas ini, sebelum nanti kita masuk tadi ya cara-caranya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizaludin. Kalau yang mau tanya boleh juga nih, silakan. Gimana nih Pak? Udah berlangsung berapa lama program ini sebetulnya? Benarnya ya sejak Bajnas ada ya. Bajnas ini karena di undang-undang, jadi Bajnas ini lembaga pemerintah non struktural. Jadi Badan Amil Zakat Nasional ini adalah lembaga pemerintah non struktural, berdiri karena ada undang-undang ya 23 2011. Nah sejak itu bahkan sebelumnya waktu undang-undang 99 juga Bajnas itu sudah melakukan pengumpulan zakat infak sedekah termasuk di dalamnya kurban. Tapi ditetapkan lebih dikuatkan di Undang-Undang 2011 bahwa ada yang disebut dengan DSKL, dana sosial keagamaan lain. Jadi selain zakat, infak sedekah, Bajnas bisa mengumpulkan dana sosial agama lain. Nah, salah satunya adalah kurban begitu. Jadi ini sudah lama Bajnas, bahkan Bajnas punya balai ternak. Karena sudah lama ini Bajnas punya balai ternak hampir di 20 titik tersebar di beberapa provinsi. Kita memelihara peternak. Nah sekarang lah panennya peternak-peternak binaan Bajnas. Oke, nanti kita lanjutkan Pak. Tapi ternyata sudah ada yang telepon. Ada Pak Rudin di Brebes ya, yang mau tanya-tanya langsung tentang program Kurban Berkah Bajnas ini. Pak Rudin, selamat pagi Pak Rudin. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Rudin. Dengan Pak Rizaludin. Oh, dengan Pak, sama-sama rutin ya. Ya, tapi saya dari berpesan lain nasibnya. Silakan Pak. Ini saya menanyakan untuk korban domba itu transfernya caranya gimana? Tolong dijelaskan jelas-jelasnya. Terus uang yang harus ditransfer berapa? Dan kalau inginnya sapi, apakah bisa? Dan bila sudah berkorban ke distribusinya, yang dikaleng sama yang seger itu kena cas biayanya sama atau enggak? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudin. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini bisa ikut program Kurban Berkah Bajnas ya Pak Rudin ya, karena nanya-nanya udah detail banget nih Pak Rizaludin. Gimana Pak Rizal? Silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Rudin. Dan Bajnas sudah mempublikasikan harga untuk yang di Bajnas Pusat. Yang di Jakarta ini harga kambingnya 2,9 juta gitu ya. Dan juga untuk sapi apabila sepertujuhnya juga sama 2,9 juta. Kalau ingin 1 ekor sapi harganya 20,3 juta. Nah sedangkan untuk sapi yang tadi olahan sepertujuhnya 3 juta. Tadi yang dikalengkan itu. Jadi ada beda 100.000 ya dengan yang biasa dengan yang dikalengkan. Nah itu sudah termasuk biaya tadi, biaya mengolah, mengemas sampai di dalamnya biaya mendistribusikan. Jadi untuk olahan 3 juta kalau untuk sapi ya sepertujuhnya, sedangkan untuk yang daging segar itu 2,9 juta. Ada rekening yang bisa di BSI ya, di 10010782854 atau di rekening lain juga ada di website atau di kanal-kanal digital Mitra Bajnas. Gitu Mas Beri. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak Rudin. Tapi saya mungkin akan bacain lagi kalau ada pendengar selain Pak Rudin yang ingin menikmati kemudahan berkurban semudah Anda belanja online. Jadi Anda nggak perlu repot-repot datang ke pedagang
ternak ya, kambing atau sapi. Jadi cukup transfer aja ke rekening Bank Syariah Indonesia 100, atau saya ulangi satu-satu saya sebutkan angkanya. Nomor rekening Bank Syariah Indonesia 100 078 2854, atau melalui BCA nomornya 686 014 8577 atas nama Badan Amil Zakat Nasional. Atau Anda bisa juga buka website basnas.go.id/kurban. Kurbannya itu pakai K ya, bukan pakai Q. Jadi KURBAN, kurban. Atau layanan Basnas melalui WA, nomornya ada di 0878 7737 3555. Atau ada layanan muzaki@basnas.go.id. Ini mungkin email ya Pak ya? Iya. Layanan muzaki@basnas.go.id. Nah, misalnya Pak Rudin atau pendengar yang lain, Pak Rizal sudah transfer, ada verifikasi yang harus kita lakukan, atau kita sebelum transfer kita daftar dulu nih Pak? Gimana tuh Pak? Kalau lewat website Basnas yang tadi basnas.go.id itu ada memang mengisi formulir. Tapi kalau langsung transfer juga di rekening tersebut tadi, baik BSI, BCA atau bank lainnya, nanti akan dapat notifikasi dari kita langsung ya. Ucapan terima kasih bahwa dananya sudah kita terima gitu Pak. Nah nanti ada layanan WA kami, nanti akan ditanya atas nama siapa kurbannya. Untuk nanti akan kita catat, karena kan nanti setiap kurban akan kita tulis namanya begitu. Nah itu tanpa perlu kita menyebutkan di transfer kita berita ini tujuannya untuk apa gitu. Kalau sudah menuliskan di berita itu, di transfer kan memang menu ada, itu lebih baik ya, itu bagus ya. Tapi kadang-kadang suka ada yang lupa begitu menulis berita itu. Nah nanti kami akan layani, kami telepon gitu ya. Atau tadi lebih enaknya langsung WA aja ke Bajnas gitu, langsung tanya, nanti pasti layanannya langsung insya Allah langsung ditanggapi tadi yang 0878 7737 3555. Nah itu insya Allah langsung nanti chatnya ini aktif gitu ya, langsung ditangani. Nah ini harganya sama nggak sih Pak untuk, karena kan Basnas ada juga di daerah ya, misalkan mereka di daerahnya masing-masing, saya nggak tahu nih, mungkin hewan kurbannya akan berbeda harganya. Nah kalau ini gimana secara nasional, apakah ini harga tadi 2,9 juta untuk harga kambing dan sapi per orang 2,9 juta. Kalau mau patungan, ini adalah harga di seluruh Indonesia atau hanya di Jakarta aja? Ini harga di Jakarta saja gitu ya. Tapi di daerah-daerah harganya menyesuaikan karena memang berbeda ya, Mas Berry. Tetapi ini sebagai panduan aja dari Basnas. Dan memang bisa jadi ada pertanyaan, kok kenapa harga Basnas kok lebih tinggi ya, banyak di online itu yang murah-murah. Nah, kenapa lebih tinggi? Karena Basnas memandang bahwa Idul Kurban ini hari panennya para peternak. Maka kita beli ke peternak dengan harga layak. Kita bukan beli harga murah-murahan ke peternak, lalu peternak ditekan supaya harganya murah, kan kasihan begitu ya. Padahal ini momentumnya ya, kita ngebantu ekonomi mereka juga ya. Betul. Jadi Basnas bukan jualan atau dagang kambing lalu cari yang murah lalu ingin jualan meraih sebanyaknya, tidak. Kita ingin memberdayakan, harga segitu itu harga yang wajar, normal dibeli dari peternak begitu. Nah di daerah juga biasanya seperti itu. Jadi bukan beli ke pedagang cari yang paling murah, mungkin 1,5 ada juga mungkin ya, atau 1,8, 1,9 ada. Tapi ini pastikan Basnas beli dari peternak, akan diperiksa juga kesehatannya begitu, dan itu momentumnya yang jelas tadi, peternak semua bisa senang deh. Justru ini harinya bagi mereka. Baik, Pak Rizaludin, kita jeda dulu Pak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi dari pendengar atau dari saya, kita bahas lagi nih Pak. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang kurban berkah Basnas ini. Nah sekali lagi untuk Anda pendengar, kalau Anda tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Rizaludin, di tahun ini mungkin Anda punya planning atau berencana bersama keluarga atau diri Anda secara individu ingin berkurban, tapi masih bingung, kayaknya saya mau nyalurinnya di mana, di kampung halaman kah atau di kediaman dekat rumah. Anda nggak perlu pusing lagi, karena ternyata sekarang kurban itu
dengan kecanggihan teknologi jauh lebih mudah, sama kayak kita belanja online. Jadi caranya Anda bisa transfer ke rekeningnya Badan Amil Zakat Nasional melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 100.078.2854, atau melalui Bank BCA sama atas nama Badan Amil Zakat Nasional. Nomor rekeningnya untuk Bank BCA 686.014.8577, atau juga melalui website atau ada link yang Anda bisa lihat, yaitu di basnas.go.id/ atau _kurban. Ada juga layanan WhatsApp via WA, nomornya mungkin bisa dicatat kalau yang mau tanya via WA nanti misalnya ya, di 0878 7737 3555, atau melalui email juga ada layanan muzaki@basnas.go.id. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Rizaludin. Saya penasaran juga nih, yang bikin beda kurban berkah Basnas dengan kurban individual atau kurban yang konvensional ini apa sih sebetulnya ya? Setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saat ini semua serba mudah, termasuk untuk berkurban melalui Kurban Berkah Basnas. Berkurban secara mudah, aman, dan sesuai syariah melalui Basnas. Kurban Berkah Basnas memberikan manfaat hingga ke pelosok negeri. Yuk, raih keberkahan dengan berkurban melalui Basnas. Ingat kurban, ingat Basnas. Kurban Berkah Basnas. Pagi Pak PS, rumah baru nih. Iya Pak Mandor, tapi pusing. Rumah baru, dindingnya bermasalah. Ah, pas bangun pakai semen apa? Pakai semen yang terkenal itu. Makanya Pak WS, pakai semen merah putih Watersil. Semen pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi efek daun talas, jadi air tidak merembes ke dalam dinding. Dinding tahan jamur, tidak beralkali, dan besi tulangan tidak berkarat. Nggak perlu tambah pakai pelapis anti bocor lagi. Berarti bisa buat cor-coran juga dong. Bisa banget. Apalagi sekarang semen merah putih ada promo sukses. Bangun sukses tanpa stres dengan promo sukses, Saksemen bawa sukses. Menangkan hadiah rumah, mobil, motor, dan logam mulia diundi setiap bulan lebay. Dapatkan satu kode unik setiap belanja 10 sak semen merah putih atau 5 sak semen merah putih Water Shield. Kirim kode uniknya ke nomor WA 0818 254 535 dan saksikan pengundian langsung di YouTube Semen Merah Putih setiap akhir bulan selama tahun 2023. Sukses itu punya rumah anti badai plus dapat hadiah lebay. Info lebih lanjut, cek www.semenmerahputih.com. Radio Talk bersama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Terima kasih pendengar dan juga netizen. Kita kembali lagi dalam Radio Talk di pagi hari ini, masih membahas tentang kurban berkah Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Nah, yang baru bergabung pagi hari ini mungkin ya melihat di media sosialnya Sinta, di YouTube, atau mendengarkan sambil jalan ke kantor, dengerin penjelasan Pak Rizaludin tadi, penasaran nih, pengen tahu tentang kurban berkah Basnas, karena ternyata sekarang kurban itu semudah belanja online melalui Basnas tentunya, dengan cara transfer sejumlah uang yang tadi sudah ditentukan. Nanti saya bacain juga berapa ya untuk harga hewan kurbannya. Jadi untuk nomor rekeningnya, kalau Anda ingin mengikuti program kurban berkah Basnas ini, Anda bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia, nomornya di 100.078.2854, atau melalui Bank BCA, nomor rekeningnya 686.014.8577 atas nama Badan Amil Zakat Nasional, atau melalui link website basnas.go.id/ atau _kurban, atau layanan via WA-nya bisa Anda akses juga di 0878 7737 3555, atau melalui email layanan muzaki@basnas.go.id. Nah, berapa sih harga hewan kurbannya? Kalau untuk di Jakarta, harga kambingnya itu 2,9 juta rupiah. Nah, sapi per orang 2,9 juta. Tapi kalau ada yang mau satu sapi sekaligus, ini juga disediakan oleh Basnas. Jadi kita tinggal transfer aja uangnya 20,3 juta rupiah untuk satu ekor sapi. Sementara ada yang bentuknya olahan atau dikalengkan untuk
kambing ini harganya 3 juta rupiah setelah dikalengkan atau secara olahan tadi. Nantinya akan didistribusikan ke beberapa daerah yang memang membutuhkan tentunya. Oke, kita lanjutkan. Saya sudah menyimpan atau menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk Pak Rizaludin. Pak, yang membedakan kurban berkah Basnas ini dengan korban individu yang biasa kita lakukan secara umum ya, apa sih sebetulnya, Pak? Iya, prinsipnya adalah Basnas ingin mencoba melakukan pemerataan gitu Pak Berry. Jadi pemerintah ini sekarang di lingkungan kita banyak yang kena stunting gitu ya. Masih juga ada daerah-daerah yang sebagai kategori miskin ekstrim. Dan ini pemerintah itu adalah punya target bahwa bagaimana kemiskinan ekstrim ini bisa dihapuskan gitu ya. Nah, Basnas mencoba membantu itu semua. Tapi ini tentu bukan program pemerintah saja, ini program kita semua. Apalagi dalam konteks kita umat beragama Islam, bahwa kurban ini adalah bentuk syukur kita dan bentuk berbagi kita kepada sesama. Gitu ya. Nah, bentuk syukur dan bentuk berbagi terhadap sesama ini akan lebih manfaat apabila penerimanya itu betul-betul orang yang membutuhkan gitu ya. Nah, kadangkala mohon maaf saya kadangkala kalau kita kurban pribadi kan terbatas areanya. Nah, Basnas mencoba mendistribusikan itu lebih merata. Nah, inilah yang berbeda kurban di Basnas dan di tempat masing-masing. Tentu di tempat masing-masing juga saya yakin kepanitiaannya juga baik begitu ya, dan juga sudah mendata penerimanya. Tapi apakah ada kesempatan tidak untuk membagikan di tempat terjauh tadi yang ada kena stunting? Basnas punya data list daerah-daerah yang miskin ekstrim, punya juga data-data yang kena stunting gitu ya. Nah, ini problemnya adalah ternyata asupan gizi. Nah, yang kedua adalah dengan dikalengkan yang harganya 3 juta tadi, kita punya cadangan untuk perbaikan gizi tadi. Jadi nanti bukan hanya bubur kacang aja, itu udah bagus juga ya di daerah-daerah di Osando, bukan hanya itu saja begitu, tapi ditambah nanti oleh daging dari asupan Basnas ini begitu ya, yang sudah dikalengkan. Nah, kalaupun ada kebencanaan dengan dikalengkan, karena 2 tahun ya cadangannya, kita tidak ingin ada bencana, tetapi kan ini tidak bisa kita prediksi. Nah, nanti kita supply daging-daging ini juga, jadi bukan hanya biasanya kan kalau di ini hanya makan instan aja, mie instan ya. Nanti mungkin kita lebih makan bergizi dengan ada daging ini. Nah, inilah tujuan dari kurban Basnas, bukan hanya sekedar momen dalam 2 hari 3 hari selesai, tetapi juga adalah momen untuk kita berbagi dan melakukan perbaikan terhadap berkontribusi pada bangsa ini gitu. Nah, yang kedua adalah Basnas ingin mendorong ekosistem kurban ini. Ya, ekosistem kurban ini harus didorong pada sistem ekonomi yang berkeadilan. Riset Basnas itu setiap kali kurban potensinya 31 triliun. Wow. Mas Berry, ya sebelumnya riset 5 tahun yang lalu itu 20. Sekarang 20 triliun, sekarang udah naik 31 triliun. Tetapi ini tidak semua bisa tersejahterakan. Itu ya. Para peternak dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Basnas ingin mendorong bagaimana kalau ini kita bikin ekosistem yang baik, bikin balai-balai ternak di tempatnya, supaya benar-benar mereka merasakan para peternak ini di hari kurban ini adalah momentum bagi kesejahteraan mereka. Nah, itulah yang ingin kita lakukan. Nah, jadi nanti proses pendistribusiannya, karena tadi ada yang diolah atau dikalengkan, ini nanti didistribusikan ke daerah-daerah tadi, termasuk juga misalkan kalau ada yang di luar daerah kayak Pak Rudin tadi ya, di Brebes, atau ada pendengar lain di Semarang, di Jogja, di Papua misalnya seperti itu. Mereka kurbannya di daerahnya melalui Basnas. Setelah itu Basnas lokal lah setempat yang akan mendistribusikan, atau tetap dari pusat. Dan bagaimana menentukan si penerimanya ini begitu? Oke, kalau yang berkurban di Basnas pusat, yang tadi Basnas pusat yang mengkoordinir semua ya. Dan kita distribusikan ke seluruh Indonesia, dibantu oleh Basnas-Basnas daerah, karena Basnas ini hampir ada di seluruh provinsi dan kabupaten kota ya. Dan itu juga kita memang semua
hewan yang terkumpul di Basnas Pusat, yang untuk daging segarnya kita distribusikan langsung juga. Untuk olahannya kita olah dulu, kita masuk gudang dulu, lalu kita kirim berdasarkan permintaan dan juga berdasarkan program-program yang akan kita jalankan tadi. Begitu. Nah, kalau untuk daging segar sekarang udah mulai pendistribusian kita di seluruh provinsi. Sekarang udah laporannya itu sudah 70%-an ya, sekarang 70% dan 80% yang sudah dikirim, didistribusikan ke daerah-daerah, ke Basnas provinsi dan Basnas kabupaten gitu. Tapi kalau untuk daging segar itu karena perlu dimasak, kita perlu waktu gitu ya, sekitar 1 bulanan, lalu masuk gudang, lalu nanti kita distribusikan. Nah, untuk mereka yang menerima, ini akan menerima berapa besar Pak? Berapa kilo gitu atau berapa gram misalnya daging hewan kurbannya ini? Ya, untuk yang kemasan tentu disesuaikan ya. Untuk yang kemasan kaleng daging tadi, yang jelas itu satu kaleng itu bisa dimakan oleh keluarga 5 gitu ya, anak 3 dengan orang tua. Jadi itu kayak rendang gitu, Mas Berry. Kita kan makan rendang biasanya 1 slice ya, di situ ada sekitar 5 slice lah, 5 potong. Nah itu jadi bisa untuk makan bahkan bisa lebih. Nah itu satu keluarga itu ya. Satu keluarga akan dapat 1 kaleng gitu Pak? Ya itu beda-beda. Kita menyesuaikan gitu ya. Tapi setidaknya 1 kaleng itu bisa dapat makan. Ada lebih, kita menyesuaikan. Gimana cadangannya, gimana buat mereka, mungkin kita beli 3, kasih 3 atau 4 begitu ya, termasuk gimana programnya. Jadi untuk distribusi yang kaleng kemasan itu nanti kita gimana programnya. Kalau kita ada pembagian protein, nanti kita ukur, kita biar merata di situ yang kena stunting berapa orang, lalu kita diskusikan baiknya asupan gajinya seberapa lama, mungkin 2 bulan, 3 bulan kita terus supply. Jadi begitu berdasarkan analisis program ya. Nah sedangkan kalau untuk yang segar, yang daging segar ya memang kita Basnas membuat ketentuan lah bahwa satu sapi contohnya itu jadi 140 kantong gitu ya. Itu memang ada ya ketentuan itu. Tapi biasanya itu suka disesuaikan juga oleh teman-teman di daerah begitu ya. Nah ini tapi Basnas sih ada ketentuan satu sapi itu. Artinya sudah ada ketentuannya. Jadi berapa nih satu sapi gitu ya? Ya. Kayak kita biasanya kalau potong ayam tuh di pedagang ayam potong berapa nih? Potong 8 atau 6 gitu. Udah seperti itu gitu Pak ya? Betul. Ada satu sapi itu 140 ya kita ya. 140 jadi 140 kantong ya. Ada sebenarnya besek ya. Besek kalau disunat itu karena kita pakai bukan kantong plastik. Jadi kita anjurkan sih pakai yang anyaman bambu ya, karena lebih ramah lingkungan gitu ya Pak ya. Betul, jadi kita sebenarnya lebih arahkan ke besek itu. Dan kalaupun itu itulah yang disebut dengan 140 besek gitu ya, kantong dari satu sapi. Tapi untuk program stunting kita sesuaikan masing-masing daerah, jadi tidak dipatok satu keluarga 1 kaleng, tidak. Oke. Ini ada apresiasi dari Pak Reza. Mudah-mudahan Pak Reza juga diberikan rezeki yang melimpah sehingga bisa ikut program Kurban Berkah Basnas ya Pak Reza dan juga pendengar yang lain tentunya. Pak Reza ini WA nih Pak Rizal. Kurban Berkah Basnas, daging kurban olahan dan dikalengkan, bisa menyentuh keluarga di pelosok negeri sebagai pemenuhan gizi mereka. Luar biasa. Kita berdoa tentu Pak Reza juga bisa turut serta ikut dalam program Kurban Berkah Basnas ini ya, gitu ya Pak Rizaludin. Nah, amin. Untuk pendengar yang ingin ikut serta dalam program Kurban Berkah Basnas dan ternyata ini sejak Basnas berdiri, program ini sudah ada. Nah, sekarang ini kalau Anda ingin kurban semudah Anda belanja online, jadi bukan cuma sekedar belanja aja yang mudah ya. Kita mau berkurban juga sekarang lebih mudah, lebih gampang. Kita nggak perlu lagi datang ke pedagang ternak kambing atau sapi untuk kurban, kemudian kita bawa, kita pelihara dulu di rumah selama beberapa hari atau beberapa jam, baru nanti kita bawa ke masjid atau musola untuk dikurbankan hewan ternaknya yang kita beli. Nah ini caranya sekarang gampang karena Basnas ini punya program Kurban Berkah Basnas. Caranya Anda gampang, Anda tinggal ambil handphone Anda, transfer secara online melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 100 078 2854 atau melalui Bank BCA, nomor rekeningnya 686 014 8577.
atas nama Badan Amil Zakat Nasional. Ini tidak hanya merata untuk Jakarta saja atau Jabodetabek, tapi juga di seluruh Indonesia nomor rekening tadi ya. Tapi nanti harga hewan kurbannya tentu akan menyesuaikan tergantung dengan di daerah Anda. Nah, kalau untuk detailnya mungkin Anda pengen ngecek kira-kira saya ada di Sumatera misalnya, berapa sih kalau mau berkurban melalui Basnas tapi dengan harga hewan kurban yang ada di Sumatera misalnya. Anda tinggal cek aja websitenya basnas.go.id/ atau /kurban, atau WA juga bisa melalui layanan Basnas. WA-nya di 0878 7737 3555, atau ada emailnya juga layanan muzaki@basnas.go.id. Kita istirahat dulu Pak, nanti kita lanjut lagi. Kalau ada pendengar yang ingin bertanya lebih detail dibanding apa yang tadi saya tanyakan ke Pak Rizal, silakan Anda bisa langsung tanyakan saja. Boleh telepon, boleh WA kayak Pak Reza, atau telepon tadi kayak Pak Rudin yang ada di Brebes. Teleponnya di 0215869000, SMS WA 0811806543. Atau karena Anda melihatnya secara streaming di media sosial, misalnya di YouTube, ada kolom komentar, Anda mau komentar langsung aja ketik, nanti saya bacain komentarnya juga ya yang ada di media sosial. Saya juga pengen tahu nih, atau pendengar Anda mungkin pengen tahu juga dengan adanya kurban berkah Basnas ini bagaimana antusiasme masyarakat untuk berkurban ya di Idul Adha tahun ini atau di tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saat ini semua serba mudah, termasuk untuk berkurban melalui Kurban Berkah Basnas. Berkurban secara mudah, aman, dan sesuai syariah melalui Basnas. Kurban Berkah Basnas memberikan manfaat hingga ke pelosok negeri. Yuk, raih keberkahan dengan berkurban melalui Basnas. Ingat kurban, ingat Basnas. Kurban Berkah Basnas. Seiring bertambah usia, fungsi organ tubuh pada manusia juga menurun, termasuk organ prostat pada pria. Biasanya di usia 40 tahun atau lebih, pria mengalami gangguan prostat. Gangguan prostat, minum Prostakur, yang dapat membantu memelihara kesehatan prostat. Prostakur merupakan obat tradisional yang mengandung bahan aktif terpilih berupa ekstrak Serenoa repens fructus atau dikenal juga sebagai sawo palmetto fruit. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu gangguan prostat, bagaimana tanda-tanda gangguan prostat, dan bagaimana memelihara kesehatan prostat, simak pembahasannya dalam Radio Talk bersama Prostakur di El Sintan News and Talk pada hari Selasa 27 Juni 2023 pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk berinteraksi, hubungi 021 586 9000. Radio Talk bersama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau ada cara yang mudah dan tidak menyulitkan Anda dalam berkurban, kenapa harus sulit? Jadi caranya gampang. Anda tinggal transfer aja untuk harga hewan kurbannya, harga kambing yaitu 2,9 juta rupiah atau 2.900.000 rupiah. Untuk sapi per orang, kalau biasanya untuk 7 orang kita patungan ya, ini harganya 2,9 juta juga atau 2.900.000 rupiah. Tapi kalau ada di antara Anda yang ingin berkurban langsung satu sapi deh gitu ya, harganya yaitu 20.300.000 rupiah atau 20,3 juta untuk satu sapi. Nah, untuk yang di dalam kemasan, di kalengkan atau olahan, ini harganya 3 juta rupiah. Nah, caranya bagaimana? Tadi harganya untuk harga yang di Jakarta ya. Kalau Anda di daerah mau ngecek harganya di mana, untuk berkurban melalui program Kurban Berkah Basnas, Anda tinggal buka websitenya di basnas.go.id/ atau /kurban. Atau kalau yang mau transfer langsung terus bingung nih, saya mau transfer terus gimana dong nantinya, untuk siapa namanya dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda transfer nantinya akan ada pihak dari Basnas yang menghubungi Anda. Nah, kalau mau transfer kemana? Ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 100 027 8 2854, atau melalui BCA di 686 014 8577 atas nama Badan Amil Zakat Nasional. Mau WA dulu boleh, mau ngecek atau nanya-nanya boleh melalui WhatsApp di 0878 7737 3555,
atau melalui email layanan muzaki@basnas.go.id. Pak Rizal, ada Pak Sukron di Jakarta Selatan ternyata yang sudah bergabung via telepon. Halo Pak Sukron, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Sukron. Ya, Kak, mau tanya kalau kita korban biasanya di kampung itu kan ya, kalau kita korban biasanya kita akan dapat bagian dari si pengorban akan dapat bagian dari akan kebagian juga dari daging hewan kurban ya yang dikurbankan gitu ya. Iya, nah bagaimana kalau kita ikut korban di Basnas ini, apakah kita akan dapat juga atau bagaimana gitu? Oke. Apa namanya? Apakah ada sertifikat yang akan kita dapat kalau misalnya kita ikut korban itu? Misalnya suka ada sertifikatnya gitu kalau itu. Baik, itu saja Pak. Ya, makasih. Terima kasih Pak Sukron di Jakarta Selatan. Biasanya kalau di masjid-masjid dekat rumah dapat kupon, kita dapat daging juga nih Pak. Nah, kalau melalui program Kurban Berkah Basnas bagaimana? Iya, betul. Terima kasih Pak Sukron. Memang itu dibolehkan begitu ya, bahwa pekurban merasakan daging yang dikurbankannya. Tetapi mohon maaf untuk Basnas, kalau berkurban ke Basnas, kita tidak bisa berbagi dengan pekurbannya langsung, gitu ya. Kenapa? Tadi kita ingin mendorong lebih kepada sisi sosial, kemanusiaan kita kemanusiaan kita dan pemerataannya. Mungkin kita seminggu sekali pernah mampir lah ke warung Padang makan rendang begitu ya. Banyak daerah yang gak bisa gitu Pak. Bahkan ada satu daerah dia penghasil ikan, tetapi kena stuntingnya tinggi sekali karena ikannya itu dijual dan dibelikan mie instan. Apalagi ketemu daging begitu. Nah itu sih Pak. Jadi dari Basnas mohon kerelaan, keikhlasan Bapak Ibu semua, para mudhohi, untuk daging kurbannya kita serahkan semua. Jadi 100% kepada penerima yang membutuhkan 100%. Ya. Karena Basnas kalau kita juga tidak mengambil. Kalau kita mau beli, kalau kita sudah berkurban, kita serahkan semuanya. Kalau kita mau makan dagingnya juga, kita tinggal beli sebetulnya ya. Mau nyate gitu misalnya ya Pak ya. Ya begitu. Jadi kami mohon maaf, bukan tidak ini, karena mungkin ada kesulitan dari sisi kami untuk mengembalikannya kepada para mudhohi. Tapi yakin bahwa kami nanti akan memberikan sertifikat, foto atas nama masing-masing pekurban ini, begitu, Berry. Tapi untuk mengembalikannya belum ada. Dulu sempat Pak, untuk kemasan kami mencoba mengirimkan bukti kurban kemasannya kepada para mudhohi, tetapi ternyata biaya distribusinya besar sekali. Karena kan masing-masing kita kasih 5 gitu ya, 5 kaleng gitu ya. Ternyata banyak sekali pribadi-pribadi alamatnya ngirim kurirnya. Wah, ternyata kita agak kewalahan mengirimkan bukti kalengnya ini kepada para pekurban. Tapi kami mohon mengajak dengan rendah hati kepada pekurban, mari kita berkurban yang sebaik-baiknya. Mari kita berkurban dengan yang terbaik. Dan yang paling terbaik itu adalah kita menyerahkan semuanya 100%, meyakinkan bahwa betul-betul ini akan diterima manfaat. Dan insya Allah Basnas juga tidak ngambil 1 kaleng pun, 1 kilo pun juga para amil Basnas juga tidak. Kita murni tidak juga ngambil keuntungan dari jual beli kambing ini, kita hanya memfasilitasi begitu ya. Jadi bukan pedagang juga kita kirimkan begitu. Dan mohon keikhlasannya, nanti kalau Bapak ini Mas Beri tadi pergi aja ke warung Padang ya, di situ ada rendang. Insya Allah kita masih mampu gitu. Ya. Nah, kalau yang sudah berkurban melalui Kurban Berkah Basnas ini, apakah kita Pak Sukron, Pak Reza, Pak Rudin atau pendengar yang lain Pak, ini bisa dapat update, artinya apa yang sudah kita kurbankan, kita tahu nih laporannya dikurbankan ke daerah mana dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak Rizal? Oh iya, siap. Tentu kita akan ada laporan. Basnas ini tentu nanti Bapak Ibu kan ada kalau email ada data emailnya ya. Lalu kalaupun telepon akan ada nomor teleponnya. Kami pastikan bahwa
email dan nomor telepon Bapak Ibu tidak akan kemana-mana. Kami jaga, tidak akan dijual atau apa yang lain begitu ya. Taruhlah ada yang melakukan itu, tidak, kami jaga. Kita ini lembaga pemerintah dan kita disumpah untuk keamanan data. Bahkan kita juga yang ada sistem ISO yang memang juga ISO yang kita menjaga proteksi data ini gitu ya. Nah, data itu nanti akan bukti kami untuk laporan, Pak. Jadi email nanti akan kami kirim laporan lewat email. Setidaknya kami ini 4 kali, Pak, dalam sebulan mengirim email tentang laporan-laporan program, termasuk tadi kurban, gitu ya. Kurban akan laporkan nanti lewat email atau WA. Nanti sertifikatnya dikirimnya lewat email atau lewat WA gitu. Nah, nanti kami akan komunikasi terus. Dan kalaupun para pendengar contohnya ingin nanya, langsung tanya aja ke layanan Basnas, ke WA Basnas, mana nih sertifikat kami, itu bisa kami layani langsung. Jadi ada yang proaktif ataupun juga berdasarkan permintaan. Ya. Gitu. Pas sejauh ini karena tadi sudah sejak Basnas berdiri ya, program Kurban Berkah Basnas ini, antusiasmenya bagaimana Pak masyarakat berkurban melalui Basnas? Tiap tahun naik atau fluktuatif naik turun gitu Pak? Nah, alhamdulillah antusiasnya tinggi ya, Mas Ferry. Jadi tiap tahun itu justru naik ya. Dan menariknya dari pandemi juga kita naik rata-rata. Naik kita itu ya 20-30% lah ya, 20-25-30%. Jadi ini kedermawanan masyarakat Indonesia ini luar biasa. Makanya tidak heran kalau masyarakat Indonesia disebut dengan masyarakat paling dermawan sedunia. Ini riset dari KAF. Ini 3 tahun ya, Charity Aid Foundation itu melakukan riset. Indonesia ini adalah negara terdermawan di dunia. Nomor 1, itu prestasi bagi kita. Jadi di tengah pandemi juga naik. Sekarang juga naik. Basnas juga sekarang naik sekitar 30%-an ya. Jumlah perolehan tahun lalu ini sudah dilewati untuk tahun sekarang. Jadi ada peningkatan gitu ya. Bahkan kita punya data nasional, memang dari potensi tadi 31 miliar, kita baru bisa membukukan di angka 10,3 miliar begitu ya. Dari kurban secara nasional, dari Basnas dan juga dari lembaga amil zakat ya. Lembaga amil zakat yang resmi gitu ya, yang resmi yang dapat izin dari Kementerian Agama dan rekomendasi dari Basnas. Kita sudah membukukan nasional itu di angka 10,3 triliun ya tahun lalu ya. Begitu. Dan kita tahun ini ingin mengejar minimal 50% lah, bahwa Basnas bisa melaporkan pengelolaan kurban secara nasional ini. Baik, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan semakin banyak juga di tahun ini ya yang berkurban melalui Kurban Berkah Basnas. Nah, yang mau kurban berkah Basnas atau ikut program ini, saya bacain lagi untuk harga hewan kurbannya, yaitu Rp2.900.000 untuk hewan kambing. Kemudian untuk sapi kalau Anda mau patungan ya, secara kolektif misalnya dengan keluarga, ada per orangnya 2,9 juta atau Rp2.900.000. Tapi kalau yang mau kurban langsung 1 ekor sapi boleh juga, dan Basnas juga menerima, harganya Rp20.300.000. Nah, kalau yang mau berkurban dengan menggunakan kemasan atau dikalengkan atau olahan, ini harganya Rp3 juta. Nah, Anda bisa transfer secara langsung ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Badan Amil Zakat Nasional di 100-078-2854 atau di 686-014-8577 untuk Bank BCA. Sama juga atas nama Badan Amil Zakat Nasional atau melalui link basnas.go.id/kurban atau melalui WA di 0878 7737 3555 atau melalui email layanan muzaki@basnas.go.id. Kita terima satu penelpon terakhir Pak ya. Setelah itu kita jeda terlebih dahulu baru nanti ditanggapi. Saya mau menyapa Pak Heru di Tangerang. Halo Pak Heru. Halo, selamat pagi Mas Berry. Selamat pagi, silakan Pak Heru. Pak Ustadz, saya mau sharing sedikit gitu ya. Tadi kan menyinggung masalah stunting juga, misalnya dalam penggunaan daging korban ini ya. Nah, ya maaf ya. Kemarin kan Pak Jokowi dalam acara apa itu kan sempat marah tuh masalah dana alokasi untuk stunting itu banyak yang nggak
Oke, Pak, ini kita fokus soal kurbannya aja, Pak. Karena ini program kurban berkah Basnas. Pernah ke situ istilahnya minta untuk pemerintah ini untuk jadi istilahnya bisa menjadi satu istilahnya kaki tangan dari pemerintah untuk menyalurkan itulah maksudnya gitu. Terus satu, kedua istilahnya untuk satu organisasi katakan Pertuni atau ITMI apabila minta alokasi dari Bajnas ini bisa enggak gitu untuk zakat ini apa korban ini gitu istilahnya. Oh, oke. Baik. Jadi kurban melalui Basnas kemudian disalurkan lagi ke lembaga-lembaga organisasi Islam gitu misalnya ya. Nanti ditanggapi ya Pak Heru, ditunggu jawabannya dari Pak Rizal setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Pendengar, diskon PBB 10% segera berakhir. Manfaatkan kesempatan ini sebelum waktunya habis pada 30 Juni. Saat ini, pemerintah memberikan kesempatan istimewa dengan diskon PBB sebesar 10%. Untuk cek tunggakan, Anda dapat mengunjungi kantor pajak setempat atau menggunakan fasilitas pembayaran online yang tersedia melalui website pajakonline.jakarta.go.id. Lewat Pergub nomor 5 tahun 2023, wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB tahun pajak 2023 pada Maret hingga Juni 2023 bakal diberikan keringanan PBB sebesar 10%. Selain itu, diskon PBB sebesar 20% dan penghapusan sanksi bagi wajib pajak yang melunasi PBB tahun pajak 2013 hingga 2022 pada Maret hingga Juni 2023. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera lakukan pembayaran PBB sebelum 30 Juni untuk memanfaatkan diskon PBB 10% yang ditawarkan. Dengan itu, Anda tidak hanya menghemat uang dengan adanya insentif yang diberikan, tetapi juga ikut serta dalam pembangunan daerah dan menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Sorry agak telat bro, macet banget jalan. Iya nih, di perempatan sebelum masuk perumahan gue ada kecelakaan mobil kan? Lo kok tahu sih? Tahu dong, kan dengerin El Sinta. Jadi tahu deh kondisi lalu lintas sebelum jalan. Oh, pantesan. Ya udah, cabut yuk, jangan sampai telat meeting kita. Sip. Tapi jangan lewat arah kanan. Ada truk mogok di flyover. Lurus aja, ambil alternatif jalan lain. Lo dapet juga info dari Radio El Sinta. Keren abis lo bro. Radio El Sintanya yang keren, bukan gue lagi. El Sinta on the road. Bisa aja lo. Lanjut stay tune Radio El Sintanya dong bro, biar update info trafiknya. Siap. This is El Sinta News and Talk. Radio Talk bersama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Oke, kita sudah berada di penghujung Radio Talk bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dengan tema kurban berkah Basnas. Nah, ini saya menerima daftar harganya ya untuk domba atau kambing dengan bobot 27 sampai 29 kg. Ini harganya Rp2.900.000. Kemudian domba atau kambing dengan bobot 23 sampai 26 kg. Harganya untuk kurbannya Rp2.600.000. Kemudian juga ada domba atau kambing yang lebih besar lagi nih bobotnya, 30 sampai 33 kg. Ini istilahnya kalau di Basnas Platinum, betul ya Pak Rizal ya? Ini harganya Rp3.300.000. Nah, untuk satu ekor sapi 7 orang ya dengan bobot 250 sampai 300 kg. Ini harganya Rp2.900.000. Kemudian dengan sapi kemasan atau jadi ini dagingnya udah dikemas gitu maksudnya ya. Satu orangnya dengan sapi berbobot 250 sampai 300 kg itu harganya Rp3 juta. Nah, kalau Anda mau transfer dan berkurban melalui program Kurban Berkah Basnas, Anda bisa langsung transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 100-078-2854 atau melalui BCA dengan nomor rekening 686-014-8577 atas nama Badan Amil Zakat Nasional atau melalui website
@basnas.go.id/kurban atau melalui WA nomornya di 0878 7737 3555 atau melalui email layanan muzaki@basnas.go.id. Nah, karena kita sudah berada di penghujung dan tadi ada satu pertanyaan dari Pak Heru tadi yang soal stunting dan lain sebagainya, ini tentu jadi perhatian juga sebetulnya ya oleh pemerintah melalui program-program lain. Tapi dalam hal ini Basnas juga ikut serta menyalurkan tadi melalui distribusi dari daging kurban dari Anda tentunya pendengar dan juga netizen yang berkurban melalui Basnas. Nah, soal tadi Pak, ada lembaga organisasi Islam, apakah dilibatkan juga oleh Basnas Pak untuk pendistribusiannya atau tetap melalui jalur Basnas di daerah ini Pak Rizal? Iya, untuk pertanyaan tadi terima kasih, bahwa Basnas bekerja sama juga dengan komponen masyarakat ya, termasuk tadi apabila ada ormas-ormas Islam atau organisasi-organisasi yang punya program stunting, Basnas juga bisa mensupport itu, begitu ya. Contohnya tadi menyebutkan apa begitu ya, ICMI begitu ya. Lalu kita ada program stunting, ayo kita kerjasama, kolaborasi begitu, karena ini kepedulian kita. Jadi saya ingin menekankan di sini bahwa ini bukan program pemerintah. Kita sebagai umat Islam itu wajib juga membantu, karena stunting, kemiskinan ini kan juga tanggung jawab kita juga bagi yang mampu. Dalam Islam itu justru penyelesaian masalah kemiskinan itu adalah tanggung jawab orang yang kaya di sebelahnya, gitu ya. Jadi kita dituntut justru membantu sesama. Ini bagian dari kebaikan, bagian dari sedekah amal jariah kita. Jadi saya lepas tadi program pemerintah, tapi Basnas mengajak seluruh komponen masyarakat. Begitu, yuk kita momentum ini, kita kurban ini kita ratakan daging-daging ini ke daerah-daerah tadi yang saya sebutkan, miskin ekstrim dan stunting. Dan bagi masyarakat yang punya program ini, Basnas juga sangat terbuka untuk bekerja sama. Dan sekarang memang sudah ada beberapa ormas Islam, memang kita menitipkan juga daging kurban ini, baik yang segar atau kemasan. Tidak hanya menitipkan, tapi kalau mereka melalui organisasi Islam tertentu kemudian mau berkurbannya lewat Basnas, bisa juga dong Pak? Atau gimana tuh? Oh iya bisa menitipkan kepada kami. Contohnya kami menitipkan 3 sapi untuk dikemas, kami juga siap menerima, dan itu ada gitu ya. Dan dari Basnas daerah juga menitipkan ke Basnas pusat untuk dikemas, disatukan dengan Basnas RI juga, itu bisa. Karena kalau dikemas itu bagus kalau dikumpulkan bareng-bareng, begitu. Jadi dikumpulkan, nanti Basnas ada berapa ribu sapi gitu, nah nanti kita dikemas dan kita namain. Karena kita tahu ya satu sapi jadi berapa kaleng, nah itu peruntukannya udah kita jelas, kita kembalikan distribusikan. Dan Mas Beri, sebenarnya kita lagi menunggu, mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Amin, kita dapat donasi dam, kambing dam haji yang akan dikirim ke Indonesia. Tapi Basnas lagi berusaha menembus ini, dan itu juga akan dikalengkan gitu ya, dari dam-dam jamaah haji Indonesia kita akan olah juga, dan itu akan dikalengkan. Tapi memang lagi prosesnya lagi berjalan, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Amin. Bisa ada tambahan daging dari dam jamaah haji Indonesia. Ada target kan sih Pak untuk tahun ini berapa kilogram daging secara keseluruhan yang didistribusikan atau gimana tuh Pak? Targetnya sih kita naik 30% dari tahun lalu ya, secara nasional gitu ya. Secara nasional dulu kita mengangkakan 10,3 triliun. Nah, berharap sekarang itu nasional Basnas dan lembaga amil zakat ini bisa membukukan, mencatatkan di angka mungkin 13 triliunan. Ini target kita secara nasional, Basnas dan seluruh Basnas provinsi, daerah dan lembaga amil zakat. Nah, sedangkan di pusat saja, karena kita kan masing-masing mencari nih di kantor pusat Matraman itu kita mencari di angka ya sekitar 20 ribuan begitu, setara kambing gitu, setara domba ya, setara doka gitu. Nah, itu target kita, itu juga naik. Mungkin di yang lain juga targetnya beda-beda gitu, tapi itu Matraman, karena Basnas DKI juga mencari, Basnas Jawa Barat juga mencari, masing-masing ini mencari gitu ya.
Ya, masing-masing mencari. Gitu. Sedangkan di Bajnas Pusat saja di kantor Matraman yang sekarang kita membuka hotline ini, ya kita di angka 20 ribuan lah semoga. Baik, amin. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya tadi targetnya. Pak, sebagai penutup dari Pak Riza, mungkin ada pesan kepada para pendengar atau masyarakat yang tahun ini ingin berkurban tapi masih bingung, atau ada pesan kepada mereka yang ingin berkurban melalui kurban berkah Basnas ini, Pak? Silakan. Ya, tentu ini adalah momen terbaik dan Allah berfirman dalam Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 34 tentang kesembelihan ini, bahwa memang kita disyariatkan untuk berkurban sebagai bentuk kita mensyukuri atas nikmat Allah yang kita terima dan juga bentuk dari kepedulian kita kepada sesama. Maka Bajnas mengajak, ayo kita memberikan yang terbaik, kita bersedekah yang terbaik, kita memberikan kurban yang terbaik untuk para penerima manfaat yang betul-betul mereka membutuhkan. Jadi percayakan kepada Bajnas, insya Allah Bajnas amanah, profesional, dan juga Bajnas menerima masukan kritikan dari masyarakat Indonesia. Target kurban ini bagaimana kita bisa lebih merata ke daerah 3T, daerah miskin ekstrim, dan itu adalah karena kontribusi kurban dari para pendengar El Sinta semua. Amin. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk Basnas dan juga kemudahan untuk Anda pendengar atau netizen untuk berkurban di tahun ini melalui Basnas, program kurban berkah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Nah, untuk Anda yang ingin kurban melalui Basnas, saya bacain lagi daftar harganya untuk domba atau kambing dengan bobot 27 sampai 29 kg yaitu Rp2.900.000. Kemudian untuk bobot 23 sampai 26 kg domba atau kambing harganya Rp2.600.000. Sementara untuk domba atau kambing dengan bobot yang lebih besar yaitu 30 sampai 33 kg ini harganya Rp3.300.000. Nah, untuk patungan sapi ya 7 orang, untuk satu orang ini bobot sapinya 250 sampai 300 kg harganya Rp2.900.000. Nah, untuk yang kemasan untuk satu orang, untuk sapi dengan bobot 250 sampai 300 kg ini harganya Rp3 juta. Nah, Anda bisa transfer ke rekeningnya Badan Amil Zakat Nasional melalui Bank Syariah Indonesia di 100 078 2854 atau melalui BCA di 686 014 8577. Sekali lagi atas nama Badan Amil Zakat Nasional. Atau untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka websitenya di basnas.go.id/ atau /kurban, atau bisa WA juga, catat nomornya di 0878 7737 3555 atau ke email layanan muzaki@basnas.go.id. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan pada saat kita melaksanakan kurban di tahun ini. Dan terima kasih juga Pak Rizaludin untuk waktu serta penjelasannya, Pak ya. Mudah-mudahan semakin banyak pendengar El Sinta ataupun masyarakat yang berkurban, terutama umat Islam di tahun ini, kita dapatkan keberkahannya bersama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Beri dan pendengar El Sinta semua. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan ya. Jadi ada akses yang tadi sudah saya bacakan. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama kurban di tahun ini. Saya Beri Hamzah, sampai jumpa. Demikianlah Radio Talk bersama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional.